tim ini kan untuk evaluasi lembaga kepolisian ya, dan di sini ada Pak Kapolri sebagai salah satu timnya. Apakah maksudnya Pak Kapolri di sini untuk menjembatani agar masukan-masukan itu tersampaikan dengan baik atau bagaimana? Iya, salah satunya gitu manfaatnya. Maka tentu bukan hanya Pak Kapolri sebagai anggota tim resmi, kami juga tadi sudah mendengarkan dari laporan perkembangan yang ada selama ini di intern, dan termasuk tadi kami sudah putuskan ketua istilahnya ketua tim reformasi internal itu kita selalu undang kalau ada rapat kemisan. Nah, supaya dari intern juga punya informasi yang kadang-kadang kita perlukan, sehingga kita tidak melihat Polri itu hanya dari luar, ya kan? Kadang-kadang orang dari luar melihatnya A, padahal sebetulnya B. Nah, makanya komisi ini akan bekerja sinergi ya dengan komite yang sudah ada di intern. Oke. Kalau partai itu nanti urusan policy making di undang-undang, itu nanti pasti mereka akan terlibat. Jadi kita tidak perlu undang partai. Tapi kalau partai dalam hal ini DPR misalnya Komisi 3 mau mengundang komisi ini dalam rangka misalnya membahas RUU KUHP, ayo boleh aja. Tapi kita nggak akan mengundang partai, karena ini partai justru urusan dia nanti untuk membuat undang-undang. Ya. Nah, komentarnya nggak Pak? Tadi Prof. Jimli bilang kalau output dari tim ini 2 atau 3 bulan mendatang bakal berbuah rekomendasi kebijakan. Nah, kira-kira dari Pak Listio sendiri sebagai Kapolri, bagaimana menanggapi rekomendasi itu ke depan? Apakah akan diterapkan atau pilihannya dulu? Baik. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Profesor Jimli dan seluruh tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Bapak Presiden, dan alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan untuk ikut, dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua tim reformasi bahwa keberadaan kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespon cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden, dan selanjutnya tentu harus kita tindak lanjuti. Pada prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Terima kasih. Ya, jadi itu nanti akan dibahas 3 bulan. Jadi kalau yang menyangkut kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, nanti rekomendasinya langsung kita sampaikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota. Maka hasil dari komisi ini ada 2. 1 rekomendasi ke Presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah, mungkin yang internal bisa juga nggak diumumkan. Tapi intinya apa yang tadi disampaikan Pak Kapolri, tadi sudah dia tegaskan juga tadi di dalam rapat, bahwa Kapolri bersifat terbuka, adaptif untuk merespon ya hal-hal yang perlu untuk perbaikan, ya itu akan dilakukan oleh Polri.
Nah, tadi diulangin lagi oleh Pak Kapolri, sehingga saya rasa mudah-mudahan akan ada hasil ya, perbaikan kepercayaan publik, dan lebih dari itu bukan sekedar kepercayaan, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita benahi, kita perbaiki ke depan. Ya, kalau berkenaan dengan kebijakan lebih fundamental yang harus mengadakan perubahan undang-undang, ya maka itu nanti salah satu yang akan dijadikan materi rekomendasi. Ya, tapi ini biar berjalan dulu, substansinya belum ada kesimpulan apa yang harus dirubah dan sebagainya, sambil jalan. Nah, saudara pun bisa memberi masukan sambil jalan.